Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Luis. Apa kabar Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Bu Luis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Dewi mau melakukan coaching ya hari ini? Iya benar Ibu. Iya, sebelum melakukan coaching, saya mau bercakap-cakap berbincang-bincang dulu dengan Bu Dewi. Ada waktu Ibu? Ada Ibu. Iya. Oh iya Bu, saat nanti Hmm. melakukan coaching antara coach dan coach, saya akan amati ya Bu ya, dan akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching apa belum, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach. Oh ya Bu, jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dengan maksimalkan potensi. Baik Ibu. Sebelum proses coaching yang ada, akan saya tanyakan kembali Ibu. Ya, boleh Bu. Oh, yang Silakan. pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang saya akan kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu tentang tiga kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Berarti Ibu ingin mengembangkan tiga kompetensi ya Bu ya. Iya Bu. Di antara kompetensi itu adalah kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa? Nah, mungkin yang lebih spesifiknya yang dua Bu. Jadi mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, kira-kira indikator ketercapaiannya apa itu Bu Dewi? Saya ingin coach dan dapat mendapatkan solusi permasalahannya dengan si coach dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oh ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai prosesnya, kita akan kembali bertemu, kita akan berbincang-bincang kembali Bu Dewi. Iya Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat pagi. Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Diana, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu. Maaf Bu Dewi, apakah Bu Dewi ada waktu? Kebetulan ada Bu, ada waktu hari ini. Oh, gimana Ibu? Ada yang bisa dibicarakan sih Bu. Itu Bu, saya nih akhir-akhir ini bingung Bu, bingung membagi waktu saya. Eh, Antara saya mengajar di kelas dan saya pun ada tugas PGP, lalu kebetulan kemarin ini itu ada sambilan piloting PG Bu, jadi tugasnya itu kebetulan berbarengan semua. Saya bingung antara membagi waktu mengajar di kelas, mengerjakan tugas yang PGP dan PPJ ini, begitu Bu. Begitu ya Bu. Iya, kita kan sama ya Bu ya. Kita dipanggil juga, alhamdulillah sama ya PPJ ya. Yang piloting 3 kita jadi sama. Jadi saya juga merasakan ya Bu ya di posisi Ibu. Nah, jadi yang Ibu tadi perbincangkan itu masalah waktu ya Bu antara mengajar di kelas, tugas CGP, tambah lagi PPG ya Bu ya. Jadi gimana cara mengatur waktu yang efektif buat keluarga gitu maksud Ibu ya? Benar seperti itu Bu. Ibu, saya juga merasakan waktu saya itu yang kurang efektif sekarang ini gitu. Lalu Ibu Diana itu menginginkan waktu yang lebih efektif ya Bu ya, bisa membagi dengan baik dan harus membagi waktu keluarga gitu ya Bu ya. Benar Bu, jadi saya pun kayak waktu dengan keluarga tuh merasa sangat kurang sekarang itu. Saya tuh menginginkan waktu saya tuh efektif, bisa mengatur waktu antara tugas-tugas saya di sekolah dan saya sebagai ya ibu rumah tangga di rumah seperti itu Bu. Iya benar. Jadi apa Bu yang Ibu inginkan dalam percakapan? Saya tuh menginginkan waktu saya yang efektif Bu. Jadi saya tuh ingin saya itu bisa membagi waktu antara saya di kelas. Jadi tugas-tugas saya yang CGP,
PPG ini tidak mengganggu juga saat jam saya ngajar di kelas, dan waktu saya di sekolah pun tidak mengganggu waktu saya dengan keluarga saya, seperti itu, Bu. Jadi ibu di akhir menginginkan waktu yang efektif ya Bu ya, Iya, dan mendapat ide dalam mengatur waktu sehingga ibu menjadi efektif waktunya. Ya benar ya Bu ya. Nah, oke. Nih menurut Bu Diana nih kalau satu hari itu efektif, akan bagaimana dalam satu hari itu? kalau menurut saya ya Bu ya, itu satu hari itu semua pekerjaannya itu selesai tepat waktu, Bu. Saya mengerjakan tugas CGP di jam kosong, saat di sekolah itu lalu pulang sekolah, saya mengerjakan tugas yang PPG, Bu. Jadi kan tidak mengganggu yang di kelas gitu kan. Lalu setelah itu saya meluangkan waktu untuk keluarga saat di rumah. Oh ya gitu ya Bu Diana ya. Oh, dalam seharian itu, apakah emang benar-benar nih nggak ada waktu kosong atau jeda Bu dalam sehari? Apa semua waktu itu kita waktunya untuk tugas-tugas Ibu? Sebenarnya ada sih Bu, Hmm. jeda sedikit gitu kan. Kalau minggu itu tidak sekolah. Kebetulan Hmm. saya Sabtu Minggu itu libur Bu. Libur ya, ha, ha, Jadi ha, kan kalau sekolah saya SMK ya. SMK full day. Jadi Sabtu Hmm. Minggu itu ada waktu juga kosong gitu kan. Jadi saya usahakan minggu itu Sabtu untuk mungkin masih mengerjakan tugas saya yang PJP dan PPG ini. Lalu minggu itu saya usahakan minggu itu tidak mengerjakan tugas-tugas kecuali tugas yang deadline seperti itu sih Bu. Ibu mengatur waktunya. Ya, Kalau di hari Sabtu dan Minggu nih Ibu kosongnya, kira-kira ada berapa jam? ya sekitar ada jam itu ada jam di sekolah itu kalau di rumah setelah beres-beres di rumah ada waktu sekitar 3-4 jam itu ya jam sebelum tidur sih Bu. Itu ya waktunya pas istirahat di sekolah. Ya, Kalau di rumah itu 3 sampai 4 jam sebelum tidur ya Bu betul waktunya sekali ya. Bu. Ya, Sangat padat ya Bu ya. benar sekali Bu. Lalu biasanya waktu jedanya 3 jam itu Ibu lakukan buat apa? Biasanya kalau di sekolah sambil mengerjakan tugas PPG sih Bu. Kalau di rumah saya itu mengerjakan tugas-tugas PPG dan PPG ya sembari ngambil waktu sedikit lah gitu. Meluangkan waktunya dikit-dikit ya Bu. Ya, lalu siapa sih yang mengatur semua tugas Ibu? Yang mengatur waktunya itu uh, mungkin mengatur waktunya itu tugas mana dulu yang harus dikerjakan sih Bu, yang tugas deadline tadi gitu kan, yang menurut saya deadline itu harus dikerjakan saya kerjakan yang itu terlebih dahulu gitu kan. Mana yang tugas yang lebih prioritas lah Bu, jadi itu yang saya dahulukan. Nah, sebenarnya kan yang mengatur Ibu sendiri ya jadi Iya ya? benar Bu. Oh ya. Sebenarnya yang saya sendiri Bu yang mengatur, tapi saya merasa semua pekerjaan tuh saya menjadi prioritas gitu. Oh ya. Gimana sih cara Ibu mengatasi tugas-tugas yang menumpuk dalam keseharian Ibu? Sepertinya itu saya harus membuat skala prioritas sih Bu. Catat semua tugas-tugasnya dan pekerjaan yang akan saya kerjakan sesuai dengan deadline-nya. Deadline, jadi yang mana dulu yang deadline yang Ibu kerjakan gitu ya Bu Betul ya? Bu Dewi. Lalu apalagi yang Ibu lakukan untuk mengatasi tugas yang terus ada setiap hari selama pendidikan CGP? Apa ya? Jadi saya itu akan membuat jadwal untuk saya sendiri biar bisa mengingatkan semuanya Bu. Tugas yang harus saya kerjakan dan yang harus saya selesaikan. Jadi saya pintar-pintar mengatur sendiri semua tugas-tugas yang harus saya kerjakan dan saya akan menulis waktu luang untuk sisihkan untuk waktu untuk keluarga lah seperti itu Bu. Gitu ya Bu caranya. Bagus sekali Bu ya sudah melakukannya Bu. Mulai kapan kira-kira Ibu? Kapan ya Bu? Besok pagi saya akan mulai. Saya akan menyusun jadwal kegiatan untuk saya sendiri. Jadi saya rasa kalau itu saya lakukan lebih cepat, lebih baik menurut saya. Nah, bagaimana nih Bu Diana memastikan kalau semua tugas itu berjalan?
Saya akan men-checklist catatan tugas-tugas saya, Bu, atau Mhm. kegiatan yang sudah saya kerjakan, itu akan saya mungkin saya buat kan saya berencana buat catatan, lalu, Mmm. saya checklist, kegiatan yang sudah saya lakukan, dan yang belum saya lakukan itu saya akan tulis ulang di jadwal kegiatan berikutnya, Oh, seperti itu. gitu. Jadinya checklist-checklist gitu ya, Bu? Yang Betul, udah iya. checklist, yang udah checklist Biar gitu inget, ya, Bu, Bu? ditandain gitu kan. Oh, begitu. Iya. Keren sekali, Bu. Lalu siapa lagi sih, Bu, yang, dimintain dukungan, Bu, untuk membagi waktu itu? Menurut Ibu siapa? Pada saat di sekolah itu saya meminta dukungan dari yang berdekatan sama saya, Bu, Mhm. untuk membantu mengingatkan jadwal kegiatan saya. Dan untuk di rumah itu saya meminta bantuan pada suami saya, Bu, Oh, gitu iya kan, iya iya, heeh, heeh. untuk mengingatkan seperti itu. Oh, gitu ya, minta bantuan suami, kalau di rumah, kalau di sekolah rekan guru ya, Bu, ya? Ya, Supaya ingat. Nah, oke, Bu, hebat sekali. Lalu bagaimana sih perasaan Ibu saat ini? yang saya alami, Bu, sangat lega sih, Bu, gitu kan. Sangat-sangat lega yang saya rasakan. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Lalu Ibu yang Ibu dapatkan dari percakapan? Yang saya dapatkan, Mhm, awalnya saya bingung nih, Bu, mhm. tapi sekarang saya tahu dengan kita berbincang seperti ini, Mmm, apa yang harus saya kerjakan, lalu, saya yakin kalau rencana-rencana aksi yang sudah kita perbincangkan tadi, mhm. itu dapat membantu saya mengatasi tugas-tugas yang selalu ada dalam kehidupan saya, Bu. Jadi, Mmm, di sini saya sangat berterima kasih dengan waktu luang Ibu, mhm, dengan, eee, apa ya, mendengarkan obrolan saya lah pada hari mhm. ini. Iya, Ibu, sama-sama. Senang mendengarkan cerita Ibu. Ya, selamat beraktivitas ya, Ibu. Saya pamit dulu, ini udah 10 sampai Oke, 15 ya menit maaf ya, ya Ibu. Ibu ya Iya, nggak menyita apa-apa, waktu saya Ibu. ada kelas lagi Oke, gitu ya, Bu, siap. ya. Ya udah, saya pamit dulu ya, Ya, Bu. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iya, Dewi. oke, Bu Dewi, kita berjumpa Iya, kembali. Bu. Nah, bagaimana tadi proses coaching-nya? Sudah berjalan dengan baik atau belum? Alhamdulillah, Bu, tadi proses coaching-nya berjalan dengan lancar, Ibu. Ya, setelah melakukan proses observasi bersama coach tadi, sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Dewi. Bisa? Ya, Bu, silakan. Oke, pertanyaan yang ingin saya ajukan antara lain, Bu, ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan dengan alur Tirta, Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh iya, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Dan sesuai juga yang saya amati tadi ada beberapa catatan Bu Dewi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Untuk kedepannya, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya menginginkan dan mendalami dan memahami alur Tirta lagi, Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi, Bu. Oke. Jadi Ibu akan mendalami alur Tirta kembali ya, Bu, supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu Dewi, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Kita cukupkan sampai di sini Bu Dewi Iya, ya, baik dan Bu. semoga nanti kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu.